Halo, kembali lagi bersama saya Ansgar Srembo, NIM 2012-0143, kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik, yang biasa disebut Node.js API, atau kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface, atau Pustaka Standar-Standar Library. Pada modul kali ini kita hanya akan menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar Node.js. Membahas kilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar kita dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau ideal sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Perhatikan kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi http grade server object grade server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js memfasilitasi mekanisme event driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek tertentu. Sebagai contoh, fs.readStream akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Oke, perhatikan program berikut ini. Oke, jadi di sini kita buat file baru. Kita beri nama event seperti ini, event emitter. Oke. .js. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita ketikkan var events. Oke, var events kemudian sama dengan require seperti ini, require dalam kurung events Oke, seperti ini. Kemudian
kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter, kita beri komentar di sini, membuat fungsi oke, dari kelas event emitter, kelas event dari kelas event emitter. Oke, seperti ini. Lalu kita enter, kemudian kita ketikkan var obj sama dengan new. Oke, seperti ini, event dot event emitter. Oke, seperti ini. Kemudian buka kurung tutup kurung, lalu titik koma. Oke, berikutnya kita kasih enter, lalu buat komentar lagi, mendefinisikan events mulai, mendefinisikan event mulai, seperti ini. Oke, kemudian kita enter obj dot on, seperti ini, dalam kurung mulai. Oke, seperti ini, mulai, koma, function. Oke, function seperti ini, buka kurung tutup kurung. Kita kasih tanda buka kurung di sini ya, jangan tutup kurung. Nah, buka kurung. Oke, lalu seperti ini, kemudian kita enter, console seperti ini, .log. Oke, console.log, kemudian buka kurung, terjadi event. Seperti ini, terjadi event, garis miring, selesai. Mulai, sorry ya, mulai. Oke, jadi di sini kita kasih tanda petik. Oke, seperti ini, terjadi event, garis miring, mulai. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita garis miring lagi, kita kasih tanda titik 2 seperti ini, lalu kita beri tanda titik koma. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih tanda titik koma di sini, lalu kita enter, kita beri komentar, mendefinisikan event selesai, mendefinisikan event selesai. Oke, seperti ini, mendefinisikan event selesai. Kemudian kita ketikkan obj dot on, buka kurung. Oke, berikutnya dalam sini kita kasih titik. Nah, seperti ini, titik koma, kita ketik selesai.
Nah, seperti ini selesai. Lalu kita beri tanda koma di sini, terus ketikkan function. Nah, seperti ini. Lalu buka kurung, oke, lalu seperti ini kita enter. Nah, kemudian di sini kita ketikkan console.log buka kurung, oke, terjadi event nah seperti ini, selesai. Oke, kemudian nah seperti ini kita kasih tanda titik koma ya. Kita kasih tanda titik koma. Oh ya, di atas juga ada tanda titik koma. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu di bawah sini juga kita kasih tanda titik koma. Lalu kita enter obj.emit. Oke, obj.emit dalam kurung mulai. Nah, seperti ini dalam kurung mulai. Lalu kita beri tanda titik koma di sini. Kemudian kita enter for dalam kurung let. Nah, seperti ini, i sama dengan 0. Oke, titik koma. Berikutnya i lebih kecil 20. Berikutnya titik koma lagi, kita kasih i plus. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurung kurabal buka ya, kurung kurabal buka, enter proses. Oke, proses.stdout. Oke, stdout seperti ini, .write. Oke, .write. Kemudian dalam kurung ini, dalam kurung, lalu dalam kurung lagi sekali. Oke, i plus 1. Nah, seperti ini. Lalu kita beri tanda dot di sini, toString. Nah, toString seperti ini. Lalu buka kurung, tutup kurung lagi, kemudian ditambah. Oke, seperti ini. Lalu kita bertanda titik koma. Oke, kemudian di sini kita enter, kita ketikkan obj. Oke, .emit seperti ini dalam kurung selesai. Oke, selesai. Lalu di sini kita kasih titik koma. Berikutnya kita Ctrl S. Lalu kita buka terminal, kita coba jalankan. Oke, nah seperti ini. Oke. Kemudian kita ketikkan node event emitter. Oke, event emitter.js kayak gini. Lalu kemudian kita enter ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi addListener.
Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ya. Oke, jadi sini kita buat baru, kemudian kita ganti on menjadi add listener obj.add. Oke, seperti ini. Kemudian ke bawah kita ganti juga on di sini menjadi add listener. Oke. Nah, jadi kita langsung simpan. Oke, Ctrl S. Lalu coba kita jalankan lagi. Oke, kita enter. Nah, oke, dia muncul seperti ini ya. Oke. Untuk memicu terjadinya event tersebut, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event, mulai kita perlu menulis kode berikut ini. obj.emit dalam kurung mulai ya. Oke, jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Oke, jadi di sini kita buat file baru. Oke, kita buat file baru. Oke, kita beri nama event emitter. Event emitter seperti ini, emitter 1.js. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan var event. Oke, seperti ini, sama dengan require dalam kurung event. Nah, seperti ini. Lalu kasih tanda titik koma, kemudian kita enter. Oke, kita kasih komentar membuat kelas turunan dari event emitter. Membuat kelas turunan dari event emitter. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter kelas. Oke, kelas my event emitter. Oke, seperti ini, event emitter. Oke, my event emitter extend. Oke, extend event dot event emitter. Oke, nah seperti ini, dot event. Oh, kita lupa tanda S di sini. Nah, dot events emitter. Oke, seperti ini. Kemudian sudah setelah seperti ini, kemudian kita kasih buka kurung kurawal seperti ini, enter konstruktor. Nah, seperti ini konstruktor, buka kurung tutup kurung. Oke, kurung kurawal buka seperti ini, super. Oke, super, buka kurung tutup kurung, titik koma seperti ini. Kemudian kita enter membuat objek dari kelas my event emitter. Membuat objek
dari kelas my event emitter. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter var obj sama dengan new. Nah, seperti ini my event emitter. Oke, seperti ini. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita enter mendefinisikan event mulai. Mendefinisikan event mulai. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter obj.on. Oke, obj.on dalam kurung mulai. Oke, seperti ini. Koma function. Oke, koma function, buka kurung. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita ketikkan console.log. Nah, seperti ini dalam kurung. Kemudian kita kasih seperti ini, terjadi event mulai. Terjadi event mulai. Seperti ini. Kemudian kita beri tanda titik koma. Ke bawah kita beri tanda titik koma juga. Kita enter. Yang terakhir mendefinisikan event selesai. Mendefinisikan event selesai. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter obj.on dalam kurung selesai. Oke, seperti ini, selesai, koma function. Oke, selesai, koma function. Oke, buka kurung, tutup kurung. Kemudian buka kurung kurawal, kita enter. Oke, lalu kita beri tanda titik koma di sini. Kemudian kita enter obj.emit. Oke, dalam kurung mulai. Nah, seperti ini. Lalu kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter for dalam kurung let i sama dengan 0. Oke, seperti ini. Titik koma i lebih kecil 20. Titik koma i plus plus. Oke, seperti ini. Lalu buka kurung kurawal, kita enter proses. Oke, proses .st. Oke, st.write. Oke, dalam kurung i plus 1 titik toString. Oke, seperti ini. Buka kurung, tutup kurung. Di sini kita kasih tanda tambah. Kemudian, nah, seperti ini. Lalu kemudian
kita kasih tanda titik koma, bawahnya kita enter obj.emit dalam kurung selesai. Oke, seperti ini. Kemudian kita beri tanda titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan. Oke, kita coba jalankan node event emitter 1.js, kita enter. Oke, nah hasilnya seperti ini ya. Oke, kita close dulu. Oke, nah hasilnya seperti ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya itu blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input output dan non-blocking input output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronos, sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asynchronous. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Oke, jadi di sini kita buat ini dulu, kita close dulu, kemudian kita buat file baru. Oke, kita beri nama blocking seperti ini, blocking io.js seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan scriptnya, console.log. Oke, perintah pertama enter, kita tinggal copy saja. Oke, di sini jadi perintah kedua. Nah, seperti ini. Berikutnya di bawahnya juga enter, F. Di sini jadi perintah ketiga. Nah, setelah kita jalankan dia muncul seperti ini ya. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya perintah kedua akan dieksekusi setelah dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O. Oke, jadi kita buat kita close dulu, kita buat file baru lagi. Kita buat file baru, kita beri nama non-blocking io.js seperti ini. Kita enter. Nah, di sini kita ketikkan scriptnya ya, console.log. Oke, seperti ini perintah pertama. Seperti ini. Kemudian titik koma, enter, set timeout dalam kurung function. Oke, buka kurung, tutup kurung.
buka enter. Oke, console.log. Oke, console.log, kemudian buka kurung, perintah kedua ya, perintah kedua seperti ini. Lalu di bawah sini kita tanda koma, kemudian kita ketikkan 2000 seperti ini. Berikutnya kita beri tanda titik koma, enter, console.log. Oke, dalam kurung perintah ketiga, seperti ini. Kemudian kita beri tanda titik koma. Oke, nah setelah kita jalankan hasilnya seperti ini ya. Oke, kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan pada contoh di layar. Kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi set timeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, fungsi set timeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan versi untuk method non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran since yang berarti synchronous. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi fs.readFileSince. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Kita buat file baru. Kita beri nama blocking. Oke, blocking io 1.js. Kemudian kita enter. Oke, jadi kita close dulu ini. Nah, di sini kita ketikkan var fs sama dengan require seperti ini, dalam kurung fs seperti ini. Lalu kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter, console.log. Nah, seperti ini, console.log dalam kurung persiapan membaca file. Seperti ini. Kemudian kita kasih tanda titik koma di sini, lalu kita enter. Berikutnya var data sama dengan fs.readFileSince buka kurung data.text seperti ini. Lalu kita bertanda titik koma, console.log seperti ini, buka kurung and isi file seperti ini. Kemudian titik 2, lalu kita beri tanda titik koma. Berikutnya kita enter, console.log dalam kurung data to string seperti ini,
buka kurung tutup kurung, lalu kita beri tanda titik koma, konsol. Oke, seperti ini, console.log. Oke, buka kurung, file selesai dibaca, selesai dibaca. Oke, seperti ini. Kemudian titik-titik, lalu kita beri tanda titik koma di sini, kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Oke, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, kita dapat memanggil metode fs.readFile. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Jadi kita buat file baru, kita close dulu ini, close lagi ini, kita buat file baru dengan nama non-blocking io1.js seperti ini. Kita enter. Berikutnya kita ketikkan scriptnya, var fs require seperti ini. Oke, fs. Nah, kita kasih tanda titik koma, kemudian enter, console.log dalam kurung persiapan membaca file persiapan membaca file, lalu kita bertanda titik koma, kemudian kita enter fs dot. Oke, seperti ini, read file. Oke, buka kurung, data dot text seperti ini, data text, kemudian beri tanda koma, function. Oke, buka kurung, r data seperti ini, r data. Oke, lalu di sini buka kurung, kita enter. Oke, kemudian if dalam kurung r return seperti ini, console.r. Oke, dalam kurung r kita beri tanda titik koma, kemudian enter, console.log dalam kurung n isi file seperti ini, isi file. Oke, kita kasih tanda titik koma di sini, console.log data to string seperti ini, kemudian buka kurung tutup kurung, titik koma, lalu titik koma di sini, kita enter, console.log. Oke, buka kurung, file selesai dibaca. Oke, seperti ini, titik-titik-titik.
titik koma, Ctrl S, kita coba jalankan. Oke, seperti ini ya. Kita enter. Oke, jadi yang berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback ya. Oke. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode di layar. Oke. Sini kita buat file baru, contoh 1.js. Oke, function on request response respon. Oke, seperti ini. Oke, buka kurung, kita enter. Respon on dot write head, seperti ini. Buka kurung 200 koma, buka kurung kurawal, konten seperti ini, type. Oke, titik 2 teks HTML. Oke, tutup kurung kurawal, titik koma, enter, response dot end, seperti ini. Buka kurung, tutup kurung, titik koma, const server http dot create server seperti ini, create server. Buka kurung, tutup kurung, kita enter, server dot on request. Oke, request on request, seperti ini, titik koma. Nah, pada kode di layar, fungsi on request dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama ataupun anonymous fungsi. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut. Oke, jadi di sini kita tinggal rubah lagi, write
Oke. Lalu oke, seperti ini. Kemudian server on request di sini. Oke, seperti ini. Hapus. Kita ganti function. Oke, function buka kurung request. Oke, respond. Oke, buka kurung kurawal, enter. Respond write on dot write. Oke, buka kurung 200 koma buka kurung kurawal konten tipe. Oke, sama seperti yang di atas tadi. Lalu titik 2 teks ini /html ini. Kemudian kita kasih titik koma, kita enter, kita copy saja dari atas sini, respon. Oke, seperti ini. Ctrl C, lalu kemudian kita Ctrl F di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita di respon n ini nih kita hapus ininya. Nah, seperti ini. Lalu di bawah sini kita beri tutup kurung. Oke, seperti ini, titik koma, Ctrl S. Oke, jadi video saya sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.